Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang. Sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo saya menyapa teman-teman semua, para Sobat Anis Kembang yang selalu setia mampir dan nonton di channel Sobat Anis Kembang. Bahkan selalu mendukung dengan like, share, dan subscribe-nya. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu hadir untuk belajar merawat burung anis kembang di channel Sobat Anis Kembang ini. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari dasar-dasar merawat burung anis kembang. Kemarin sudah bagian ketiga, sekarang bagian keempat ini lebih menjabarkan atau mendetailkan dari yang bagian ketiga, yaitu tentang bagaimana kita menemukan titik birahi yang pas, titik emosi yang pas untuk burung anis kembang kita melalui setelan extra fooding. Ini yang paling banyak dicari sama teman-teman. Untuk urusan menaikkan birahi burung anis kembang, yang pasti akan diikuti oleh naiknya emosi atau semangat untuk berkicau, itu tidak semua anis kembang itu kuat untuk dibom atau dijor dengan extra fooding gitu ya. Ada yang cuman minta 3 ekor jangkrik sudah bisa birahi, paling tidak ngeplong, bahkan bisa ngerol. Ada yang minta 5 ekor jangkrik hariannya baru dia bisa ngeplong maupun ngerol. Nah, bahkan ada yang tidak sama sekali pakai jangkrik, bahkan tidak pakai cacing maupun extra fooding yang lain, bisa juara. Nah, seperti itu teman-teman. Kebetulan kemarin saya itu membawa burung anis kembang saya yang sudah saya setel untuk rawatan mabung. Jadi EF-nya 0, dia tidak jemur, dia juga tidak mandi, hariannya di kerodong. Tapi saya lihat pada hari Minggu pagi kok tidak ada bulu yang rontok. Iseng-iseng saya bawa ke tempat lomba. Saya lombakan, ternyata masih bisa juara 4 dan 5. Artinya burung itu bisa menjadi juara walaupun dia 0 extra fooding maupun 0 settingan. Artinya dia tidak makan jangkrik, tidak makan cacing atau kerutuk atau extra fooding apapun. Dia juga tidak makan buah, kemudian dia tidak dijemur, tidak dimandikan, cuman sangkar dibersihkan. Kalau memang bakat genetik atau karakter genetiknya itu bagus, artinya dia punya mental yang sangat kuat untuk bertempur, berlomba, itu mempengaruhi sebanyak 80% dari performa dia. Nah, yang 20% itu saya bagi 2 teman-teman. Yang 10% itu dari faktor nutrisi, ya dalam hal ini ada yang saya sebut ya setelan extra fooding, terus jenis furnya seperti itu, dan yang 10% adalah faktor pola rawatan. Di sini ada penjemuran, ada mandi, ada pengkerodongan, ada juga tempat untuk berolahraga kalau misalkan teman-teman punya kandang umbaran seperti itu. Jadi burung anis kembang yang tidak rewel gitu ya, artinya dirawat asal-asalan pun bisa bunyi. Itu walaupun dalam kondisi dia mau mabung pun masih bisa berprestasi. Itu karena karakter gennya sangat kuat ya, mentalnya sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kemarin itu ada teman yang minta, Om Fendi tolong buatkan video Om, ketika Om Fendi baru
beli burung anis kembang, lalu apa yang dilakukan ketika tidak tahu riwayat rawatannya, extra foodingnya seperti apa, anggap aja tidak tahu sama sekali. Apa yang pertama kali dilakukan? Nah, kebetulan di rumah saya ada ini burungnya, ya, baru datang, ya. Saya lihat kondisi burungnya sudah birahi, gitu ya. Terlihat dari kotorannya, ini sudah padat dan berukuran diameter kecil. Nah, cuman saya lihat ujung ekornya kok ada yang rusak. Ini sepertinya dia terlalu tinggi birahinya. Maka saya cek dulu dengan memberinya pada sore hari ini adalah dengan memberi 5 ekor jangkrik. Saya itu kalau untuk anis kembang enggak pernah lebih dari 5 kalau untuk ngetes ya. Saya beri 5 itu saya anggap sebagai standar lah. Gitu ya, sebagai standar 5 itu sudah banyak, karena burung anis kembang itu kan burung yang dipelihara di sangkar yang kecil. Dia tidak banyak tingkah ya, tidak seperti murai yang naik turun gitu ya. Kemudian kayak kacer itu enggak. Memang anis kembang lebih cenderung burung yang tenang, yang pendiam seperti itu, enggak terlalu banyak gerak gitu loh, sehingga dia tidak memerlukan banyak energi. Nah, salah satu sumber energi yang terbesar adalah protein ya. Yang utama itu kan lemak dan karbohidrat. Nah, teman-teman, di dalam fur itu kan ada kandungan proteinnya. Kemudian di extra fooding juga ada kandungan proteinnya. Sehingga untuk burung anis kembang saya rasa tidak bisa, atau ya apa ya, sangat sulit lah disamakan rawatannya dengan burung-burung yang banyak gerak seperti itu, terutama yang ukuran badannya lebih besar. Sehingga saya seringkali memakai pakem ya. Coba 5 ekor jangkrik dulu. Saya kasihkan dari atas teman-teman, tidak saya berikan di cepuknya. Saya lempar dari atas, dia makan bagaimana. Nah, kalau diberi 1 ekor, dia perilakunya seperti apa? Itu teman-teman. Biasanya ini kan penjual itu kalau kita tanyai, Pak, Om, Mas, ini setelan jangkriknya berapa? Kadang kita tidak diberitahu gitu ya. Yes, pokok dikasih makan jangkrik, terserah, bebas aja dikasih berapa. Nah, kayak jawaban seperti itu kan membingungkan buat kita. Akhirnya begitu sampai rumah burung ini ya kita cari setelan jangkriknya berapa. Jadi teman-teman yang pemula, saran saya jangan main banyak extra fooding ya. Artinya kalau kita masih minim pengalaman, pakai aja jangkrik yang paling mudah lah, setiap saat ada gitu, dan ukurannya rata-rata hampir sama. Cuman jangkrik itu kan ada 2 jenis ya, celiring sama yang biasa. Kalau dipelihara di daerah yang panas, terus kemudian pakai fur yang jenis panas, saran saya jangkriknya pakai jangkrik biasa, jangan pakai jangkrik alam atau celiring yang panas gitu ya. Mobil aja kalau temperatur mesinnya panas bisa mogok. Nah, burung juga sama teman-teman, kalau overheating ya, suhu badannya panas ya, dia juga pasti mogok, tidak ngerol tapi berubah menjadi ngeriwi aja, atau bahkan diem, kakinya diangkat. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat jangkrik pertama dan kedua itu makannya cepat, tapi ketika sudah mulai ketiga ini sudah agak dibuat mainan. Nah, nanti keempat sama, pasti lebih lama lagi makannya, dan nanti terakhir itu kalau misalkan saya berikan 5, yang kelima itu juga pasti lama. Nah, setelah saya beri 5 saya stop gitu teman-teman. Nah, tujuan saya burung setelah makan saya istirahatkan, tidak saya mandikan dulu. Saya ingin tahu pengaruhnya setelah diberi extra fooding 5 ekor jangkrik ini besok pagi, ketika pagi mau saya embunkan buka kerodong, terus saya cantolkan di teras depan rumah saya, itu perilakunya bagaimana? Apakah dia bunyi ngeplong dengan tenang,
ataukah bunyi ngeplong loncat-loncat, atau mungkin bunyi ngeplong sekali tapi banyak tingkah. Nah, itu kita buktikan ya. Jadi ini kita belajar merawat burung anis kembang dengan mencari setelan satu macam jenis extra fooding, yaitu jangkrik. Ya, dia kuat berapa sih? Kuat dalam arti hal ini memberi efek positif gitu ya. Dia kuat makan 5 tapi efeknya tidak positif. Artinya dia loncat-loncat atau bahkan cuman diem membisu seperti itu. Dia kuat makan 5 tapi hasilnya positif. Dia bisa ngeplong satu titik dengan suara yang keras. Nah, nanti teman-teman bisa lihat videonya. Nah, ini ketika pagi tadi ya. Jadi kemarin kan sudah dikasih jangkrik 5. Kita lihat sekarang bentuk kotorannya kayak apa, burungnya kelakuannya seperti apa gitu ya. Ya, kita coba lihat. Oh, ternyata warna putihnya banyak ya. Ini kan gara-gara makan jangkrik banyak kemarin 5 ekor ya. Terus kemudian ada kotoran yang berwarna kehitaman. Nah, ini tanda teman-teman, hitam atau hijau tua ini ya. Ya, ini tanda bahwa burung ini mengalami kelebihan protein ya, terlalu panas. Jadi kotorannya mestinya berwarna coklat seperti warna furnya. Nah, berubah menjadi kehitaman. Nah, ini tanda bahwa burung ini mengalami suhu badan yang panas di dalam tubuhnya karena makan jangkrik 5. Nah, biasanya nanti ini teman-teman dia loncat-loncat gitu loh. Ngeplongnya enggak bisa tenang satu titik, enggak bisa, dia pasti loncat-loncat seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya, Om, kenapa ya burung saya kalau diembunkan pagi itu Om ngeplong sambil bunyi loncat-loncat. Nah, itu banyak disebabkan karena di dalam tubuh burung ini kebanyakan protein dari extra fooding hewani. Jadi kalau teman-teman main jor-joran ya seperti ini lah, ini burung kan gelisah, enggak tenang gitu loh. Nah, coba ini saya naikkan, saya cantolkan di atas. Kita lihat apakah dia berani bunyi ngeplong atau cuman banyak tingkah. Nah, coba kita lihat seperti ini teman-teman ya. Nah, dia loncat-loncat tuh, turun, loncat. Nah, ya seperti ini efek. Bukan teman-teman sering kali, wah ini over birahi Om, burung saya Om, oh ini over emosi. Saya aja bingung kok bedakan over birahi sama over emosi. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini burung ini perutnya panas gitu loh teman-teman, karena kebanyakan makan jangkrik. Nah, kotorannya juga pasti menghitam ya, seperti teman-teman lihat tadi. Terus Om, kalau sudah seperti ini, terus langkah selanjutnya bagaimana? Kalau saya pagi ini ya tidak saya beri extra fooding. Jadi sisa yang kemarin aja 5 ekor itu kan sudah di perutnya. Nah, burung nanti paginya tidak perlu diberi extra fooding, tidak perlu dijemur, juga tidak perlu dimandikan dulu. Seperti itu. Kita akan lihat dampaknya ya. Nah, burung kan jadi nakal kayak gini kan enggak enak dilihat. Padahal ini burung sudah bunyi, sudah ngerol, tapi karena pemberian extra foodingnya itu terutama jangkrik ini jor-jorannya, akhirnya burung ini banyak tingkah. Nah, inilah yang disebut dengan emosi yang melebihi birahinya. Burungnya sudah ngerol gitu ya, berarti kan birahinya sudah tinggi. Tetapi efek pemberian jangkrik itu selain untuk menaikkan birahi ya, jadi manfaat memberi jangkrik itu selain menaikkan birahi juga menaikkan emosi. Nah, sekarang burungnya justru emosinya tuh lebih tinggi daripada birahinya. Kadang saya kalau ditanya, Om, burung saya ini over birahi atau over emosi, lah saya enggak ngerti kronologisnya. Jadi jawabnya itu saya juga bingung, karena saya juga enggak sembarangan memvonis burungnya orang ya, burungnya temen. Iya kalau benar, kalau salah lah. Kalau misalkan dititipkan di saya kan bisa lihat, oh prosesnya seperti ini, hasilnya seperti ini.
Nah, ini burung anis kembang yang saya beri makan extra fooding mentimun, tapi tidak pakai extra fooding hewani, sehingga kotorannya pun berbentuk padat ya, sewarna dengan warna furnya, tidak ada warna flek-flek putih di kotorannya. Nah, ini bukti bahwa dia memang tidak makan extra fooding. Nah, kalau dicantolkan, dia ya juga langsung bunyi ngeplong-ngeplong. Nah, dengan power yang keluar ya, tidak asal bunyi ngeplong, bahkan ngeplongnya ini bergandengan gitu ya. Jadi 1, 2, 3 lagu ngeplong dinyanyikan bersama, hampir seperti ngerol, tapi masih ada putus-putusnya. Ini yang namanya ngeplong gandeng ya, atau ngeplong rapet seperti ini teman-teman. Jadi kalau birahi dan emosinya pas ya pasti bisa bunyi seperti ini dengan tenang, nggak pakai acara loncat-loncat muter-muter seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mari belajar merawat burung anis kembang dengan mencari setelan yang pas dengan karakter burungnya. Kalau burungnya mudah emosi harus bagaimana. Nah, ini contoh kalau burung mudah birahi tapi emosinya terkendali, dia pasti ngerol di bawah. Nah, seperti ini teman-teman, dia tetap bisa bongkar lagu dengan volume suara yang keras, buka paruhnya lebar. Ini birahinya melebihi batas aman ya, atau orang-orang bilang tuh OB. Bagi saya ini birahinya ketinggian lah gitu. Nah, di sampingnya bagaimana? Nah, ini contoh yang birahinya ketinggian tapi emosinya juga ikut tinggi. Nah, dia cenderung ya gini, di bawah ngidang-ngidang, ngobrol-ngobrol ketika sampingnya atau tetangganya ini bunyi ngerol seperti ini teman-teman. Nah, dia santai aja, ini emosinya masih di batas aman tapi birahinya yang ketinggian. Nah, jadinya dia ngerolnya di bawah seperti ini. Dia tidak muter-muter, tidak loncat-loncat, tenang. Ya parkir di sini sambil ngerol. Parkirnya di tembok ini sambil ngerol teman-teman. Nah, jadi teman-teman kan bisa membedakan ya mana burung yang birahi tinggi tapi seperti ini birahinya tinggi. Nah, sama, tapi emosinya tadi enggak terlalu tinggi, jadi dia diem di pojokan nonton. Nah, kalau yang di sampingnya ini sudah birahinya tinggi, emosinya tinggi. Nah, seperti itu, naik turun, enggak mau bunyi, cuman pasang badan seperti itu teman-teman. Jadi inilah teman-teman harus memahami dalam hal memberikan extra fooding itu tidak bisa contek-contekan, tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa niru-niru ya. Kembali semua kepada kondisi burungnya bagaimana, karakter burungnya itu bagaimana. Nah, kalau sudah tahu, sudah paham, itu teman-teman nanti bisa menikmati kicauan ngerol burung anis kembang sambil minum kopi, sambil nemeni tamu, sambil nonton channel YouTube Sobat Anis Kembang seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait cara menemukan titik birahi dan titik emosi yang pas dengan mencari setelan extra fooding yang pas juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, bukan saya lebih pinter atau lebih pandai dari teman-teman yang lain. Saya hanya berbagi pengalaman dari pengalaman pribadi saya sendiri seperti itu. Jika berkenan, jika cocok, silakan like dan share. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Bila memerlukan konsultasi yang lebih dalam, lebih intensif, silakan WA saya. Nomor WA sudah ada di deskripsi video saya. Salam satu jiwa, Anis Kembang, tadirut, krek-krek.